Mempersembahkan aplikasi MyTask. Login menggunakan nomor telepon Anda, klik icon plus pada bagian bawah, masukkan judul dan deskripsi tugas Anda dan klik Add Task. Update task Anda dengan klik task tersebut dan klik Update Task. Hapus task Anda dengan klik task tersebut dan klik icon tong sampah di bagian atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus, NIM 11970500051 dari jurusan Teknik Informatika Angkatan 2019. Pada aplikasi MyTask ini, saya bertugas untuk full develop aplikasinya beserta konfigurasi dari setiap file yang ada atau yang diperlukan untuk aplikasi ini. Nama Yvonne Dewi Kristianti, NIM 11970500049. Di dalam proyek MyTask ini, saya bertugas untuk membuat koneksi dari Flutter ke Firebase dan juga konsep desain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Krisnandi dengan NIM 11970500077. Di project MyTask ini, saya bertugas bagian edit data pada aplikasi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dikri Hidayat dengan NIM 11970500030 dari kelas teori RPLD jurusan Teknik Informatika Angkatan 2019. Di sini saya bertugas sebagai menjelaskan atas atau pendalaman data tugas yang ada pada aplikasi yang telah dibuat, yaitu aplikasi MyTask. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep aplikasi MyTask, konektivitas ke Firebase, dan desain aplikasi MyTask ini. MyTask adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk pencatatan tugas-tugas harian. Dengan adanya aplikasi ini, user dapat memanajemen jadwal agar tetap tersusun rapi dan waktu yang digunakan user pun dapat lebih efektif. MyTask juga membantu user untuk runtut dalam mengerjakan tugas karena sudah terjadwal. Perangkat lunak MyTask berjalan pada platform Android dan iOS. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Dart dengan menggunakan framework Flutter, dan untuk DBMS yang digunakan itu adalah Google Firebase. Kenapa memilih menggunakan Firebase? Karena Firebase itu cepat dan juga responsif serta sudah menggunakan JSON. Jadi tidak lagi menggunakan SQL. Terus dengan Firebase ini juga gratis, nggak berbayar, jadi hosting itu tidak perlu mengeluarkan biaya. Terus sistem MyTask ini dibagi menjadi dua jenis halaman, yaitu backend dan frontend. Halaman backend digunakan oleh admin untuk mengelola data inputan, juga untuk melakukan maintenance pada aplikasi yang memiliki masalah. Sedangkan frontend itu digunakan oleh user untuk melakukan pencatatan tugas beserta informasi tugas dan deskripsi tugas. Untuk penggunaan aplikasi MyTask ini, user akan berinteraksi dengan sistem antarmuka graphical user interface. Terus untuk sistem loginnya itu menggunakan nomor telepon, dan mendaftarkan nomor telepon itu user sudah bisa mengakses fitur-fitur yang ada di aplikasi MyTask. Selanjutnya itu konektivitas ke Firebase. Jadi yang pertama tuh kan kita tuh udah membuat project di Firebase-nya. Aplikasi ID-nya. Nah, untuk unique name-nya itu kita pakai com.iftech.mytask. Terus untuk nama project-nya itu MyTask. Terus untuk memasukkan SHA-nya itu nanti ada cara-caranya. SHA itu skill
secure hashing algorithm itu tuh kriptografi yang digunakan untuk kayak pengamanan data. Terus udah gitu langkah selanjutnya itu nanti akan dapat file JSON tuh nanti di download, kemudian filenya itu nanti dimasukkan ke dalam project Firebase-nya ke dalam folder app pada folder Android. Nah, udah dimasukkan si file JSON-nya, terus tambahkan ClassPad itu ClassPad-nya di Google Service pada build Gradle, dan di folder Android apply plugin com.google.gms Google Service. Kemudian di application ID diganti menjadi com.iftech.mytask seperti yang tadi pertama di awal Firebase itu di set untuk unique name atau ID application. Itu tuh di setnya tuh pada build Gradle di folder juga. Selanjutnya yaitu untuk desain, kita itu memilih warna biru sebagai warna utamanya karena warna biru itu terkesan sejuk di mata. Yang lainnya itu oranye. Jadi oranye tuh untuk lebih menonjolkan itu hal-hal yang penting kayak tadi tuh ada untuk loginnya atau tombol-tombol lain yang dirasa penting gitu. Dan untuk tulisannya itu memakai warna putih agar lebih jelas dibaca dan user pun lebih enak gitu. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari susunan aplikasi MyTask ini. Nah, aplikasi MyTask di sini tuh terbagi library-nya itu ke dalam 4 bagian, yakni ada resource, screen, utility, dan widgets. Nah, semuanya ini nanti terhubung dalam main.dat ini. Nah, main.dat ini pertama akan membawa kita ke dalam halaman login screen. Nah, login screen ini pertama kita akan masuk ke dalam login screen. Nah, login screen di sini dibuat sesuai dengan kebutuhan user dan cukup mudah digunakan. Pertama di sini ada bagian yang berfungsi untuk memperlihatkan logo dari aplikasi MyTask ini. Kemudian di bagian bawahnya ada fungsi apabila kita tidak terkoneksi ke database, maka nanti akan ada muncul tulisan seperti ini. Nah, selanjutnya langsung ke bagian ketika login screen, nanti kita akan masuk ke dashboard screen. Dashboard screen di sini berisi mengenai list-list tugas yang ada sesuai dengan yang telah kita masukkan tadi di bagian login. Nah, list tugas di sini kita bisa menambahkan bagian tugas lainnya, menambahkan tugas lainnya yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, dan juga edit tugas juga yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, bagian atas terdapat update title. Di sini tuh disimpan ya berupa logo dan judul dari aplikasi ini. Kemudian untuk bagian dashboard ini dipanggil dari item list. Nah, item list ini pertama paling atas ada teks something went wrong, yaitu terjadi atau muncul apabila kita tidak terkoneksi ke database. Nah, kemudian ada title and description yang memanggil dari not info. Not info ini dipanggil dari Firebase yang telah kita buat, dan untuk ke bawahnya adalah fungsi untuk jarak serta konfigurasinya. Nah,
kemudian ada bagian custom color di sini. Kalau custom color di sini itu berfungsi untuk membuat warna yang di custom oleh kita yang sesuai dengan keinginan kita, dan nanti kita tinggal manggil color tersebut. Nah, kemudian ada juga bagian utility-nya berupa database.dart. Nah, database.dart ini sebenarnya menyambungkan juga ke Cloud Firestore. Pertama karena kita import dulu package-nya dari Cloud Firestore, kemudian ada Validata juga. Nah, Validata di sini tuh berhubungan dengan halaman login. Jadi kita save user ID-nya itu menggunakan nomor handphone, dan nomor handphone tersebut sebenarnya kita bisa masukkan angka 1234, tapi karena agar memiliki perbedaan dari atau kode unik, maka kita menggunakan nomor telepon, karena nomor telepon pasti berbeda setiap orangnya. Ya, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Saya akan menjelaskan task atau penambahan tugas dalam aplikasi MyTask ini. Jadi kalau dalam aplikasinya, untuk kita mengakses task atau penambahan tugas, yaitu dengan cara mengklik ikon tambah yang ada di pojok kanan bawah. Nah, di sana itu nanti akan keluar output berupa 2 buah form. Form yang pertama yaitu untuk mengisi judul atau titelnya, dan form yang kedua yaitu untuk menambahkan detail dari si data tugas tersebut, baik berupa detail tugasnya bagaimana ataupun tanggal deadline-nya bisa ditambahkan di sana di si description-nya. Nah, di sana adalah tampilan dari codingan add item form Dart yang berupa dari si front end dari codingan Dart tersebut. Bisa dilihat di sana. Lalu yang kedua ada untuk codingannya, yaitu add item form. Add item form ini merupakan si backend dari aplikasi MyTask tersebut, yang berfungsi untuk menyimpan data-data yang udah kita save saat memasukkan judul atau memasukkan detail si aplikasinya tersebut. Dan setelah kita mengisi judul dan detail tugasnya, kita bisa mengklik tombol save yang berada di bawah. Baik, mungkin sekian dari penjelasan atas dari saya. Nah, ini ada edit screen. Di sini seperti front end-nya atau CSS-nya jika di dalam web. Di sini terdapat beberapa tampilan yang akan ditampilkan pada edit task, dan di edit task itu terdapat from title sama description. Ada juga tombol update dan juga icon delete pada pojok kanan atas. Selain itu, di sini bisa menyeting warna dan lain-lain. Berikutnya pada edit item from Dart. Di sini adalah menu sistem atau backend-nya. Ini terdapat settingan untuk mengedit edit item from Dart. Di sini merupakan tampilan backend, dan ini dan ini terdapat
sistem yang tadi ada di bagian front end, dan di sini akan menyimpan data yang diinputkan user pada from title, description, dan juga data tersebut akan disimpan pada database. Dan di sini juga ada update task, dan nantinya akan ditampilkan pada halaman utama dan berfungsi untuk mengedit data yang sebelumnya.